Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Priantama. Saya Riki Kurnia. Di sini kami akan membahas materi tentang komposisi penduduk. Kami dari Pendidikan IPSC 2014 UNJ. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, siswa dapat menjelaskan pengertian komposisi penduduk, siswa dapat menjelaskan pengertian piramida penduduk, siswa dapat mengetahui macam-macam jenis komposisi penduduk, siswa dapat mendeskripsikan jenis-jenis piramida penduduk, dan siswa dapat mengetahui manfaat komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas variabel-variabel tertentu. Biasanya, komposisi penduduk digunakan untuk dasar pengambilan kebijakan dan pembuatan program dalam mengatasi masalah kependudukan. Komposisi penduduk dibedakan menjadi 3 aspek. Yang pertama biologis, seperti umur, jenis kelamin. Yang kedua ada sosial, seperti mata pencarian, agama, pendidikan. Yang ketiga ada geografis, seperti tempat tinggalnya. Melalui komposisi penduduk dapat diketahui yang pertama ada angka beban ketergantungan, angka harapan hidup, dan rasio jenis kelamin. Angka beban ketergantungan atau dependency ratio merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang termasuk usia tidak produktif dengan banyaknya penduduk yang termasuk usia produktif. Angka usia harapan hidup atau life expectancy merupakan rata-rata usia penduduk yang diperhitungkan sejak kelahiran. Usia harapan hidup berkaitan erat dengan angka kematian bayi. Makin tinggi angka kematian bayi, makin rendah usia harapan hidup, dan sebaliknya. Rasio jenis kelamin atau sex ratio merupakan perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Komposisi penduduk berdasarkan aspek biologis dapat digambarkan dengan piramida penduduk. Berikut ulasannya. Piramida penduduk, sebuah grafik yang menunjukkan data dalam bentuk diagram batang yang menunjukkan komposisi penduduk, di mana pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam kelompok usia interval 5 tahunan. Di sini ada ciri-ciri dari piramida ekspansif. Yang pertama adalah sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda, kelompok usia tuanya jumlahnya sedikit, tingkat kelahiran bayi tinggi, tingkat kematian mulai menurun, pertumbuhan penduduk tinggi. Negara-negaranya diantaranya adalah Indonesia, Filipina, Malaysia, Kenya, India. Lalu ada ciri-ciri dari piramida stasioner. Yang pertama adalah penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama, tingkat kelahiran dan kematian rendah, pertumbuhan penduduk mendekati 0 atau lambat. Negara-negaranya adalah Jerman, Italia, Belgia, dan Swedia. Berikut adalah ciri-ciri dari piramida konstruktif. Sebagian besar penduduk berada kelompok usia dewasa, jumlah penduduk usia muda sangat sedikit, tingkat kelahiran lebih rendah dibanding tingkat kematian, pertumbuhan penduduk terus berkurang. Komposisi penduduk berdasarkan aspek sosial. Yang pertama ada mata pencarian seperti petani, buruh bangunan, PNS, ABRI, pedagang, dan agama. Yang kedua ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan lainnya. Dan pendidikan itu dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Lalu ada komposisi penduduk berdasarkan aspek geografis, dilihat dari tempat tinggal penduduk itu sendiri, seperti di desa atau kelurahan dan kecamatan. Manfaat komposisi penduduk. Yang pertama, untuk mengklasifikasikan penduduk dengan berbagai kriteria sebagai arah dalam pencapaian pembangunan nasional, sebagai tolak ukur penilaian struktur ekonomi, sosial, dan budaya suatu negara, mengetahui potensi sumber daya manusia, dan mengetahui tingkat kepadatan penduduk. Kesimpulannya, komposisi penduduk menggambarkan pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu. Ada berbagai macam komposisi penduduk dilihat dari berbagai macam aspek, diantaranya biologi, sosial, ekonomi, dan geografis. Pengelompokan penduduk atau komposisi penduduk dapat digunakan untuk dasar pengambilan kebijakan dan pembuatan program dalam mengatasi masalah-masalah kependudukan. Evaluasi, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dan teliti. Diperhatikan soalnya ya, dikerjakan baik-baik. Selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.